penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 LPTK Winhas Jember. Perkenalkan, nama saya Ani Alinsia, peserta uji kinerja dengan nomor peserta 3512120000966. Hari ini, Senin 14 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi halal dan haram pada kelas 6 di SDN 5 Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat gerak gerak gerak. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku, hari ini apakah kalian sudah sarapan semua? Sudah. Sudah makan dari rumah? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah kita sarapan, perut kita kenyang, kita akan dimudahkan dalam menerima pelajaran. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Semoga dengan berdoa, ilmu yang akan kita terima hari ini menjadi ilmu yang barokah. Coba apa disiapkan? Siap berdiri. Para guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
Silakan dibuka halaman 65. Hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram. Sudah ya? Sebelum pelajaran yang lain kok sepertinya loyo semua. Berdiri dulu, ice breaking. Yuk, tepuk semangat. Ya, sudah semangat untuk menerima pelajaran hari ini? Sekarang dibuka halaman 67, 65 tentang makanan halal dan haram. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Coba dibuka bukunya. Halal itu apa? Sekarang Bu Guru tanya, apakah yang kalian ketahui tentang makanan yang halal? Apa tahu? Hah? Makanan yang boleh dikonsumsi atau dibolehkan oleh ajaran Islam. Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang makanan yang haram? Tadi? Ya, haram apa? Makanan apa? Makanan yang dilarang oleh ajaran Islam. Kemudian sekarang, apakah makanan yang kalian makan setiap hari itu sudah halal? Hah? Alhamdulillah. Kita harus berusaha memakan makanan yang halal. Coba kamu perhatikan gambar apa itu di bawah? Babi ya? Babi ya? Sebelah kanan. Kemudian yang sebelahnya adalah gambar makanan yang halal. Berarti yang sebelah sana makanan yang halal, yang sebelah sana makanan yang haram. Babi, anjing itu termasuk makanan yang haram. Kalau haram, umat Islam tidak boleh mengkonsumsi babi, bahan-bahan yang berasal dari hewan babi dan anjing. Lanjut ya. Nah, sekarang ini definisi halal dan haram. Halal adalah, coba akan dibaca. Adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh masyarakat Islam, Oleh syariat. oleh syariat Islam untuk digunakan, Dikonsumsi dikonsumsi atau atau dilakukan. dilakukan. Haram adalah, coba Zahra. Haram Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilaksanakan. Ya, ini adalah halal dan haram ya. Segala sesuatu dibolehkan oleh Islam itu halal. Ya, contoh seperti kita makan ayam, ya, makan daging sapi ya, bukan daging babi. Kalau daging babi itu haram. Kemudian yang diharamkan dalam syariat Islam seperti darah. Kamu tahu darah? Darah, meskipun itu darahnya sapi, itu haram dikonsumsi. Darahnya hewan apapun itu haram dikonsumsi. Paham? Paham ya? Lanjut. Dasar hukum halal dan haram itu ada di bukunya halaman 67. Silakan dibuka. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 87 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma
Kemudian selanjutnya sebab-sebab halal dan haram. Coba sebab-sebab halal dan haram. Yang tadi hukumnya adalah dari hadis juga. Ada hadis yang mengharamkan, ada juga hadis yang mengharamkan yang menghalalkan makanan-makanan yang sudah dihalalkan. Kemudian ada juga yang mengharamkan makanan yang diharamkan. Kemudian ijtihad, apa ijtihad? Ijtihad apa ijtihad? Coba dibaca di bukunya, ada di bukunya. Coba Zahro, ijtihad. Secara hukum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pergerakan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum syariat. Ijtihad itu kesepakatan para ulama dengan menggali sebuah hukum atau masalah yang belum ditemukan ketika Rasulullah. Sekarang digali kemudian mengeluarkan sebuah pendapat bahwa ini termasuk halal, ini termasuk haram. Paham ya? Kemudian sebab-sebab halal dan haram. Lanjut. Yang pertama dari zat asalnya. Dari zat asalnya. Contohnya seperti zat asalnya seperti babi. Babi itu kan sudah haram ya. Kemudian anjing haram. Kemudian lagi apa? Bangkai. Kemudian lagi darah, ya, darah. Itu sudah dari sananya memang haram. Jadi meskipun kamu olah seperti apapun, tetap akan haram. Contoh daging babi. Kamu bersihkan, sekarang sudah ada yang prosesnya untuk kenapa haram? Karena ada daging pitanya katanya. Sekarang sudah ada teknologi yang sudah bisa menghilangkan cacing tanah, tetapi daging babi itu tetap haram, tidak boleh dikonsumsi ya, paham ya? Hati-hati dengan babi anjing. Kemudian sifat asalnya. Coba dibaca sifat asalnya. Coba apa? Baca kan? Ya, boleh. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Sama. Yang kedua adalah sifat asalnya. Sifat asalnya itu haram. Contohnya judi. Judi ya. Saya berjudi ingin memberi makan fakir miskin. Judinya ini tetap haram. Hasilnya juga haram. Meskipun niatnya baik. Niatnya baik kan? Ingin memberi makan fakir miskin. Niatnya baik, tetapi hasilnya dari apa? Dari judi. Judi itu haram apa halal? Haram. Jadi hasilnya tetap tidak boleh. Paham ya ini ya? Paham ya? Lanjut ke nomor 3. Dari prosesnya, silakan dibaca. Zain, baca. Prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh dua sisi apapun perbuatan pekerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram kecuali sesuatu asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal. Ya. Walaupun prosesnya bagus dan benar. Ya, bagus sudah. Ya, prosesnya. Contoh, ikan gurami halal apa haram? Halal. Ikan gurami itu halal. Tetapi prosesnya dipanggang di bekasnya memanggang babi. Ya. Makanya hati-hati kalau ke restoran yang pernah menjual babi atau anjing, daging anjing, ya hati-hati, jangan sampai kamu tertipu. Misal
kehidupan itu menjadi haram. Paham ya? Ini prosesnya ya. Paham ya? Ya. Kemudian selanjutnya penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut dibuka halaman 71, penerapan dalam sikap. Misalnya sekarang sikap ya, bagaimana kalau sikap penerapan? Kamu membuang nasi yang tidak dihabiskan. Ini juga bisa haram. Kamu makan ya. Kemudian tidak dihabiskan, dibuang. Mubadzir kan? Ya, mubadzir benar. Mubadzir dibuang. Dan ini juga termasuk perbuatan haram. Karena banyak masih saudara-saudara kita yang belum makan, yang belum bisa mendapatkan makanan. Banyak yang kelaparan. Sedangkan kita punya makanan dibuang-buang. Ini juga termasuk perbuatan haram. Paham ya? Ini karena sering kita lakukan sehari-hari. Hati-hati dengan perbuatan haram yang tidak disengaja oleh kita. Paham ya? Lanjut, penerapan dalam perilaku. Contoh, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Ini juga bisa dalam kategori perbuatan haram. Kenapa? Ketika kamu membuang sampah sembarangan, ini merusak kepada lingkungan. Akibatnya dibuang di sungai, akibatnya akan terjadi banjir, akan terjadi musibah. Nah, ini yang disebabkan oleh keharaman kita membuang sampah itu sembarangan, termasuk perbuatan haram. Hati-hati, mulai sekarang kamu membuang sampah jangan sembarangan. Paham ya? Paham ini? Perbuatan yang sering kita kerjakan, tetapi kita tidak sadar kalau perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang haram. Lanjut, penerapan dalam konsumsi. Nah, hati-hati juga mengkonsumsi sesuatu yang mengandung dengan bahan-bahan yang mengharamkan. Contoh, kita harus mengkonsumsi makanan yang sudah ada labelnya halal. Ada kan? Itu sudah dari Majelis Ulama Indonesia. Sudah dalam penelitian makanan yang kebanyakan makanan bungkus itu. Nah, kamu kalau mau mengkonsumsi harus konsumsi yang ada label halalnya. Paham ya? Paham ya? Paham. Mengkonsumsi barang yang halal, meninggalkan barang yang haram, hukumnya wajib. Apa wajib? Kalau kamu kerjakan dapat pahala, kalau kamu tinggal dapat dosa. Tahu kan? Wajib apa? Haris, wajib apa Haris? Kalau dikerjakan. Itu namanya wajib. Berarti kamu mengkonsumsi halal itu wajib. Meninggalkan yang haram itu wajib juga, meninggalkan yang haram. Abu Bakar, sahabat Nabi, mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap daging kamu yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Tadi mengkonsumsi makanan takutnya ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, akan menjadi duri dalam daging. Tahu duri dalam daging kan? Ya, akan jadi penyakit dalam tubuh kita. Paham ya? Paham ya? Kemudian ini Bu Guru ada video pendek. Udah bisa dibuka ya? Nah, silakan dilihat dulu video pendeknya ya, tentang makanan dan minuman yang haram. Silakan diperhatikan dulu. Bu, ini bahannya apa aja, Bu? Kainnya. Halal nggak, Bu?
Semoga bukan Abil ya. Coba dilihat dulu Bil, lihat Bil. Itu udah dua satu. Nah itu dijuri itu makanan halal, tapi bisa masuknya menjadi haram karena hasil mencuri. Memang enak kali. Ciri makanan yang halal dalam Islam. Ya. Ya. Silakan makan makanan yang halal. Paham ya? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Kalau sudah paham semuanya, sekarang Bu Guru kasih tugas ya. Tugasnya adalah membedakan makanan yang halal dan makanan yang haram. Kemudian minuman yang halal dan minuman yang haram. Silakan untuk kelompoknya sudah dibentuk ya kelompoknya ya. Yuk, Guru dikasih apa? Ya, kelompok. Ayo, namanya kerja kelompok harus semuanya bekerja. Semuanya bekerja, tidak ada yang satu bekerja, satu tidak bekerja. Ayo, silakan. Yuk, silakan. Ayo cepat dikerjakan. Itu kan ada tulisannya kan. Kemudian Bu Guru bagikan LKPD perorangan ya. Ini LKPD perorangan. LKPD perorangan. Nanti dipresentasikan di depan. Silakan dikerjakan. Ya. Yang ini yang perorangan ini perorangan kan? Ini yang kelompok dulu kerjakan. Sudah? Sudah? Ayo, ada yang menggunting, ada yang menempel, boleh kan? Silakan dikerjakan. Kenapa? Hah? Ini dikerjakan. Namanya nama kelompoknya ya, nanti ya. Per kelompok. Yuk, ayo dikerjakan. Namanya kerja kelompok harus kompak satu kelompok. Bagaimana anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Capek mengerjakan LKPD? Tugas? Sebelum kita mempresentasikan hasil yang kamu diskusikan dengan temanmu, silakan sekarang berdiri. Tes briefing dulu ya. Sudah siap? Sudah siap?
tadi, tidak boleh dimakan. Paham? Lanjut, minuman yang halal dan haram. Milk, susu, Susu halal. halal. Terus kopi halal. Halal. Jus buah naga, Jus buah naga halal. Halal apa enggak? Ayo. Halal. Terus jus jeruk, jus jeruk halal apa enggak? halal. Halal. Lanjut, minuman yang diharamkan. Alkohol, Alkohol halal. Haram karena memabukkan. Bir. bir, Terus sudah banyak. Darah. whisky, Ya, itu maka minuman yang haram. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, mantap dong. Ya, sudah duduk. Bagus. Sudah dapat membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Sudah, sekarang kelompok 2 maju di depan. Yuk, kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Sip. Makanan halal, daging sapi, daging ayam, buah-buahan, ikan gurami. Ikan gurami, betul. Terus makan minuman yang makanan yang haram dulu. Makanan haram, darah, Darah, daging anjing, daging anjing, ya benar. daging babi, dan daging kucing. Ya, tangan. Kemudian minuman. Minuman halal seperti susu, kopi, jus buah naga, jus jeruk. Ya, terus Minuman haram, alkohol, bir, darah, whisky. ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang untuk LKPD perorangan sudah dikerjakan? LKPD perorangan? Coba ulang, punyanya ulang, silakan dibaca di depan. Apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram? Makanan halal yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam. Dua, apa saja contoh makanan dan minuman yang haram? Jelaskan alasannya. Seperti daging sapi karena dibolehkan oleh ajaran Islam. Seperti jus jeruk karena dibolehkan oleh ajaran Islam. Tiga, apa saja contoh makanan dan minuman yang haram? Jelaskan alasannya. Seperti daging Dengarkan. sapi karena diharamkan dalam ajaran Islam. Seperti darah karena diharamkan dalam ajaran Islam. Empat, bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu makanan atau minuman itu halal? Dengan melihat labelnya. 5. Apakah yang menjadi sebab halal atau haramnya suatu makanan? Zat asal, sifat asal, dan proses. Prosesnya, ya betul apa enggak? Ada yang menyatakan? Tidak ada. Tepuk tangan untuk ini adalah penjelasan Bu Guru tentang halal dan haram, baik itu dari perbuatan yang halal, perbuatan yang haram, baik itu juga dari segi makanan yang halal dan makanan yang haram. Dari penjelasan Bu Guru dari tadi ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh angkat tangan. Ya, yuk. Apa? Apa itu arti halal? Halal itu adalah hal yang dibolehkan dalam ajaran Islam halal. Kalau haram, hal yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Paham ya? Berarti kalau dibolehkan boleh dikerjakan. Kalau tidak boleh
sejarah perkembangan Islam, sejarah Islam nanti, ya. Silakan kamu sebelum belajar minggu depan di rumah dibaca dulu di rumah pelajaran sebelumnya bersama orang tua. Paham ya? Kiranya sampai di sini marilah Bu Guru akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari dari pagi sampai sekarang menjadi ilmu yang bermanfaat.